Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, jumpa lagi pada pembelajaran di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 5. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak hebat, pernahkah kalian mengikuti kegiatan berkemah? Pada kegiatan berkemah terdapat salah satu kegiatan, yaitu kegiatan api unggun. Pada saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan kalor. Nah, anak-anak hebat, tahukah kalian apa jenis perpindahan kalor pada peristiwa tersebut? Mari kita pahami penjelasan berikut. Perpindahan panas secara radiasi. Anak-anak hebat, bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Anak hebat, dapatkah kamu memberikan contoh lain perambatan kalor secara radiasi? Contoh perpindahan kalor secara radiasi. Badan terasa panas saat berada di dekat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan kalor seperti ini dikatakan sebagai perpindahan kalor secara radiasi. Contoh perpindahan kalor secara radiasi yang kedua adalah menetaskan telur unggas dengan menggunakan lampu. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Anak-anak hebat, pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apakah yang kamu rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan oleh tubuh. Untuk lebih memantapkan pemahamanmu, mari kita jawab pertanyaan dari bacaan. 1. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Radiasi adalah proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. 2. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi
dengan perpindahan panas secara konveksi? Perbedaan utamanya adalah perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan perantara, sedangkan perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara berupa zat cair atau gas. 3. Apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perbedaan utamanya adalah perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan perantara, sedangkan perpindahan panas secara konduksi memerlukan zat perantara berupa zat padat. 4. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Contoh perpindahan panas secara radiasi yang pertama, panas matahari sampai ke bumi. 2. Badan terasa panas saat dekat api unggun. 3. Menetaskan telur dengan lampu. 4. Pakaian akan kering saat dijemur. Anak hebat, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga penjelasan yang Bu Guru sampaikan dapat kamu terima dan kamu serap dengan baik. Jangan lupa selalu semangat meski kalian belajar dari rumah. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.